Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak absen dulu. Yang pertama, Ahmad Hakiki, Ahmad Muzaki, Irfan Maulana, Ella, dan seterusnya. Baik, pada pertemuan kali ini, silakan anak-anak bisa lihat tentang materi pinjam-meminjam. Di situ ada gambar. Untuk yang pertama, silakan amati gambar berikut. Baik, kalau sudah diamati, silakan anak-anak tulis apa kesan kalian terhadap gambar yang ada, kemudian ceritakan apa yang sedang mereka lakukan pada gambar tersebut. Ray Remodi. Baik, untuk selanjutnya di sini adalah tentang pinjam-meminjam. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan kita, dalam hidup bermasyarakat, kita tidak hidup sendiri, kita tentunya membutuhkan pertolongan orang lain. Makanya di sini ada namanya pinjam-meminjam. Tahukah kalian kenapa pinjam-meminjam itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Baik, ya itu adalah pinjam-minjam itu adalah suatu anjuran, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pinjam-minjam ini diperintahkan oleh Allah karena pinjam-meminjam adalah termasuk salah satu tolong-menolong yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Oleh karenanya, dengan saling tolong-menolong antar individu dalam masyarakat, maka akan tercipta kondisi masyarakat yang harmonis dan penuh kedamaian. Manusia hidup secara bersama dalam kehidupan masyarakat itu yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, maka harus berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, mungkin dari anak ada yang tahu atau bisa menceritakan kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat tentang saling tolong-menolong yang berkaitan dengan pinjam-meminjam. Mungkin Ahmad Hakiki, silakan. Oke, Ahmad Muzaki. Baik, Ella. Baik, itu jawaban kalian. Ternyata memang di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal itu, kita diperlukan pergaulan dengan warga sekitar kita. Salah satu contoh kegiatan di masyarakat tentang tolong-menolong yang berkaitan dengan pinjam-meminjam adalah
Di sini bisa kita perhatikan upaya yang dilakukan oleh seorang ibu atau warga masyarakat ketika menyiapkan peralatan untuk mengadakan kenduri atau selamatan, tasyakuran. Beliau biasanya berusaha menyediakan peralatan yang dibutuhkan itu dengan cara meminjam kepada tetangga yang memiliki. Jadi pinjam meminjam sangat penting artinya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dapat mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Baik, kita lanjut ke tentang materi pengertian pinjam meminjam. Di sini pinjam meminjam itu dalam istilah fikih disebut dengan ariyah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Jadi ariyah itu adalah pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak barang dan nantinya akan diberikan secara utuh tepat pada waktunya. Baik anak-anak, ada beberapa ketentuan atau ada manfaat dari pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama bisa menjalin tali silaturahim, bisa menumbuhkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati dan saling mengasihi. Oleh karenanya pinjam meminjam ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Mungkin Ahmad Muzaki bisa membacakan ayat berikut. Iya baik, mungkin kemudian Muhammad Irfan bisa membacakan arti dari ayat berikut. Baik, iya, semuanya betul. Sekarang mari kalian ada 3 orang untuk maju ke depan. Di sini ada tata cara ketika kita melakukan pinjam meminjam. Di sini contoh dalam ketentuan pinjam meminjam itu yaitu ada pinjam meminjam, misalkan pinjam uang. Di sini harus ada orang yang meminjam, kemudian ada orang yang meminjamkan, dan satu ada saksi. Silahkan kalian 3 anak, Jaki, Kiki, dan Maulana maju ke depan untuk mempraktekkan tentang cara pinjam-minjam. Yang satu jadi Kiki, jadi yang meminjam, kemudian Jaki menjadi orang yang pinjam dan Irfan sebagai saksinya. Seperti memori. Baik, dari kegiatan tadi, silakan anak-anak bisa mengamati kegiatan ini dan dapat menyimpulkan ternyata dalam pinjam meminjam itu kita harus ada orang yang meminjam, kemudian ada yang meminjamkan, yang ketiga ada saksinya agar tidak terjadi permasalahan di akhirnya. Sebagaimana dalam materi ini sering kita mendengar berita televisi tentang penggelapan barang pinjaman dikarenakan penyalahgunaan barang pinjaman. Baik anak-anak, dari materi ini mungkin ada yang ditanyakan. Baik, kalau sudah paham semua, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan. Silakan Alwi Saifuddin untuk menyimpulkan. Baik, untuk Ana silakan disimpulkan. Baik, jadi itulah materi kita pada hari ini tentang pinjam-minjam. Baik, kita simpulkan ternyata pinjam meminjam itu adalah sebuah akad yang berupa pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang pada orang lain tanpa harus ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu
dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh dan tepat pada waktunya. Baik, untuk pembelajaran berikutnya sebagai bahan tugas di rumah, silakan anak-anak menjawab pertanyaan ini, ditulis di buku tugas dan dikerjakan di rumah. Baik, dari mungkin hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih prakteknya. Ini udah masuk juga. Baiklah, saya akan melakukan tanya jawab terkait ada 2 teori, yang kedua adalah praktek mengaji. Sudah bawa Al-Quran, Bapak? Oke, Bu. Oke. Silakan Bapak dibuka Al-Qur'annya. Sudah? Oke. Al-Baqarah ayat 15, Ustaz. Al-Baqarah. Oke, sudah, Bu. Ya, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Lanjut. Ulaika alladzina ishtaraw adh-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Baiklah Ustaz, sekarang ditulis ya. Ulaikal ladzina ishtaraw adh-dhalalata bil huda. Qurannya ditutup, Bu. Iya. Terusnya dilihatkan gitu, Ustaz. Oh, gitu. Oke. Ini gitu. Oke, silakan. Udah, Tempo dilihatkan ke kita. Tulisnya dilihatkan di tembok, Ustaz. Oh, di tembok. Ya, iyalah. Tulis ulaikal ladzina ishtaraw adh-dhalalata bil huda. Apa, Bu? Pak dilihatkan. Pak, kok buret gitu? Pak Ustaz dilihatkan, nggak jelas. Ustaz Syafi'i terlihat ya. Bil huda, ya. Ya Ustaz, sudah. Makasih, Bu. Oke. Baiklah Ustaz, Ustaz coba apa yang ketahui tentang
apa? Pendekatan TPEC. Apa Bu? IPEK. Pendekatan TPEC. TPACK. Pendekatan yang mengendalikan dengan lupa. Apa? Oke. Ustadz, apa yang Ustadz ketahui tentang teori belajar behavioristik? Itu teori belajar yang mengedepankan konsep pengetahuannya. Kalau humanistik? Humanistik dengan sistem sosial kemanusiaannya. Kalau konstruktivis? Lupa Ustadz. Iya, lupa. Tadi pendekatan TPEC nggak tahu Ustadz. Iya. Kemarin ada sempat belajar tadi mah. Belajar. Habis itu dalam perumusan tujuan itu perlu mengandung unsur ABCD. Apa Ustadz ABCD itu? Jadi mengetahui, ada mampu menjelaskan itu dengan misalkan dengan mengamati, mampu menjelaskan, terus mampu mempraktekkan, ada yang mampu menganalisis. Oh gitu. A itu apa? Apa Ustadz? Mampu. A itu apa? B apa? Ya, saya tahu cuma ya itu cuma apa? Audiens. Pernah mendengar nggak Ustadz? Ya, pernah tapi lupa. Ya, ada audien itu. Oke, Ustadz. Sekarang tadi materinya Ustadz temanya tentang apa? Pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Coba tentukan mana yang materi faktual, mana yang konseptual. Faktual pinjam meminjam. Yang non faktual pengertian pinjam meminjam dan ketentuan pinjam meminjam. Gitu ya. Ya. Kalau yang prosedural ada nggak Ustadz? Tata cara pinjam meminjam. Tata cara meminjam. Oke. Ustadz, karena pembelajaran itu ada berapa? Nah, Bu? Pembelajaran Pembelajaran metodenya tuh. karena pembelajaran
Oh, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa? Ranah kognitif, afektif, sama psikomotorik. Oke. Nah, dari saya cukup itu. Monggo Ustaz Syafi'i dilanjut. Baik, terima kasih Bu Iswa. Assalamualaikum Mbak Mat Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mat Yasin, dalam RPP Pak Yasin ditulis disebutkan bahwa model yang dipakai adalah discovery learning. Itu tadi sudah mencerminkan discovery learning atau belum yang ditampilkan, dipraktekkan oleh Pak Yasin? Sebagian cuma Pak. Tidak semua. Kalau sebagian mana yang menunjukkan discovery learning? Tentang simulasi itu Pak. Tentang simulasi. Kok bisa dikatakan simulasi itu bagian atau mencerminkan discovery learning? Kenapa? Kan model discovery learning itu salah satunya kan pertama ada pemberian rangsangan atau simulasi terhadap anak. Coba sih Pak, unsur-unsur discovery learning itu apa saja sih? Pemberian rangsangan, pernyataan identifikasi masalah, ada pengumpulan data, pembuktian, dan menarik simpulan. Oke, di simulasi tadi ada nggak seperti itu? Ada stimulusnya berupa apa? Kemudian statement problemnya ada apa enggak? Cuma yang ada penarik simpulan tadi. Bukan. Iya, Pak. Kenapa kok enggak di kan sudah tahu Pak Yasin bahwa discovery learning itu unsurnya ada ini. Kenapa kok tidak dimasukkan semua unsur itu dalam simulasi? Harusnya kan bisa, Pak. Iya. Kurang menguasai, Pak. Kurang itu, Pak. Ada yang kelupaan memang cuma. Ya, jadi di simulasi tadi itu dibutuhkan sebuah masalah. Apa misalkan masalahnya? Tentang pinjam meminjam. Nah, kemudian jadi tidak sekedar gitu simulasinya. Jadi ada yang pinjam, kemudian ada masalah dalam pinjam meminjam, kemudian penyelesaiannya masalah seperti apa sampai selesai. Nah, anak-anak kemudian disuruh analisis. Nah, sehingga muncul sebuah pemahaman yang diperoleh anak-anak berdasarkan simulasi tadi. Itu Pak ya. Oke. Oke, Pak. Tadi ada simulasi atau Pak Yasin nulis demonstrasi. Kira-kira kenapa kok ada simulasi, Pak? Dasar pemikirannya apa? Teori yang dipakai teori apa? Kok tidak ceramah saja dikasih tahu punya gini kok anak-anak pakai simulasi, pakai biar anak-anak bisa ikut aktif juga, Pak. Ikut aktif. Oke. Ikut aktif dalam pembelajaran ini. Pembelajaran. Kalau anak aktif terus mengapa, Pak? Ya kan pembelajaran mungkin kita lebih ya gurunya tidak harus ceramah terus. Juga kan dalam belajar kan anak-anak juga harus ikut aktif di dalam pelajaran itu, Pak. Nah ya, anak-anak ikut aktif dalam pembelajaran itu loh. Tujuannya untuk apa? Agar apa? Agar apa ya? Anak-anak bisa melatih mental anak. Biar anak-anak tidak hanya diam gitu. Oke. Melatih mental anak agar tidak diam. Melatih mental anak dalam hal apa? Biasanya kan hanya apa ya? Duduk terus ketika karena banyak anak kadang ketika maju atau apa itu malu. Terus dengan aktif itu anak-anak dengan aktif ya bisa lebih percaya diri. Nah, terus oke. Dan yang penting itu Pak bisa mencari, membangun sendiri pengetahuan.
tidak pasif menerima. Ya. Nah, itu kira-kira teori apa, Pak? Teori lupa. Oke, ya udah Lupa. kita lewati. Oke. Apa tujuan dari Pak Yasin tadi apa dalam pembelajaran tentang pinjam meminjam, salah satu tuntutannya kan sekarang itu anak-anak dituntut agar bisa berpikir kreatif, bisa berpikir kritis, bisa berpikir reflektif. Nah, coba satu aja, bisa enggak tadi materi yang disampaikan atau media yang dipakai atau metode yang dipilih oleh Pak Yasin itu mengkondisikan anak untuk berpikir kritis. Ada enggak, Pak? Atau anak walaupun aktif tapi dia enggak sampai dibawa untuk kritis, untuk kreatif, hanya pasif menerima. Mungkin waktu tadi ketika menceritakan itu, Pak, menceritakan kegiatan yang ada di masyarakat tentang tolong menolong yang ada kaitannya dengan pinjam meminjam itu. Menceritakan itu yang menceritakan kejadian. Menceritakan kejadian. Masuk di kritis atau di berpikir kreatif. Mungkin bisa berpikir kreatif, Pak. Jadi menceritakan dengan bahasanya sendiri. Gitu ya. Dengan bahasanya sendiri. Oke. Dalam pembelajaran tadi yang mau dicapai kemampuan aspek apa, Pak? Dan di level mana? Di aspek kognitifnya aja. Di pengetahuan tentang pengertian pinjam meminjam. Pengetahuan tentang pinjam meminjam. Oke, sudah tercapai atau enggak, Pak? Kira-kira tadi? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Untuk agar insya Allahnya terbukti atau meyakinkan, kira-kira untuk mengetahui bahwa sudah sampai atau tidak tujuan kita, alat yang kita pakai tes tulis, Pak. Pakai tes tulis ya. Oke. Tes tulis. Itu kalau untuk kognitif. Kalau untuk yang psikomotorik, Pak, di situ kok ada enggak aspek psikomotoriknya dalam materi Bapak tadi tujuannya? Nah, tentang Pak, untuk tata cara pinjam meminjamnya itu. Tata cara pinjam meminjam bisa memperagakan. Iya. Atau memahami atau mempraktekkan. Menjelaskan ya. Jadi menjelaskan tata caranya. Kalau menjelaskan tata cara itu masuk kognitif atau masuk psikomotorik atau afektif? Iya, kognitif juga. Kognitif juga ya. Oke. Mungkin itu aja dulu, Bu Puspa. Terima kasih. Terima kasih Pak Safi'i, terima kasih Pak Mat Yasin, sukses selalu. Sama-sama. Belajar lagi untuk persiapan ujian berikutnya. Terima kasih. Bisa dilanjut peserta berikutnya.